Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum mabarakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan dirasah Qur'aniyah tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafah fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan juga, insya Allah untuk pertemuan malam Ahad yang depan, karena kami ada acara atau wadhifah lain, insya Allah sementara diliburkan dulu, nanti ketemu di pekan belakangnya insya Allah. Dan kemarin pada pembahasan terakhir kita sudah selesai dari ayat yang ke-20 daripada surah Al-Baqarah yang menerangkan sifat-sifatnya orang-orang munafik. Dan sudah selesai. Intinya orang-orang munafik yang mana mereka mengatakan lisannya iman kepada Allah, lisannya mengatakan Islam, kelihatannya sholat, kelihatannya juga berpuasa dan lain-lain, akan tetapi hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran nanti kalau mati, mereka matinya bukan hanya sekedar su'ul khotimah, akan tetapi di akhiratnya khalidun mukhalladun finnar, selama-lamanya di neraka. Lalu kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Ya ayyuhan nasu, he eling-eling para manusa kabeh, u'budu padha nyembah sapa sira kabeh, rabbakum ing pangeran ira kabeh. Sifate Rabb apa? Alladzi kang khalaqa kang wis dadekake sapa alladzi kum ing sira kabeh, walladzina lan ing wong-wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurunge ira kabeh, la'allakum supaya ana sapa sira kabeh tattaquna iku padha wedi sapa sira kabeh ing Gusti Allah. Jadi pada ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Yang dimaksud Tuhan di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhanmu yang apa? Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini harus kita ketahui apa sih munasabah, kesinambungan antara ayat ini dengan ayat yang kemarin. Di sini disebutkan sama Syekh Amin Al-Harari, munasabatu hadhil ayat lima qablaha anna Allah subhanahu wa ta'ala lamma bayyana anna minan nas humul muhtadun wal kafirun alladzina faqadul isti'dada lil hidayah wal munafiqun al mudhabdhabin da'allahu an-nasa ila dinit tauhid al-haq wa huwa ibadatullahi wahdah ibadatu khusyu'in wa ikhlas. Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelum ini, nah, jadi di Al-Qur'an itu ayat-ayat yang ditaruh di Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai Anas itu tidak sembarangan, sudah tauqifi, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisinya itu seperti itu yang kita pegang mushaf itu. Lah, sambungannya ayat ini dengan yang kemarin-kemarin itu apa? Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya menerangkan sifat-sifat manusia. Ada orang yang muhtadun, mendapatkan hidayah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ada orang yang kafirun, yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang kafir ini sifatnya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang tidak siap menerima hidayah. Kalau masih ingat dulu orang-orang itu waminan nasi ada orang yang mana mereka itu memang sifatnya tidak bakal bisa menerima kebaikan. Nah, ada yang ketiga al-munafiqun al-mudhabdhabin, yaitu yang ketiga adalah sifatnya orang-orang munafik yang selama hidupnya selalu khawatir karena mereka menyembunyikan apa yang di dalam hati mereka jangan sampai ketahuan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Maka pada saat inilah waktu yang paling pas untuk apa? Untuk Allah mengajak kita para manusia kepada agama yang benar. Kan sudah dikasih tahu ini ada orang benar, ada orang nakal, ada orang yang setengah nakal. Maka akhirnya apa? Ayo kamu milih yang benar. Maka ayat ini juga sama. Da'allahun nas ila dinit tauhid al-haq. Maka di ayat ini Allah mengajak kita, menyadarkan kita untuk kembali kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai itu Tuhan. Cara mengesahkan Allah sebagai Tuhan bagaimana? Ibadatullahi wahdah, ibadatu khusyu'in wa ikhlas, yaitu menyembah kepada Allah hanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan harus ikhlas dan khusyuk. Kalau kita masih menganggap ada sosok lain yang bisa menandingi keesaan Allah, kekuatan Allah, maka itu namanya musyrik. Maka saat ini paling pas untuk apa? Untuk mengajak kita, menyadarkan kita, ayo mari kita kembali kepada Allah. Kalau pengen menjadi orang benar, pertama-tama harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ngibadah ya lawan Gusti Allah, enggak boleh ke yang lain.
Bahkan di sini dibahasakan oleh Syekh Amin Al-Harari, hatta ka'annahum yanzuruna ilaih wa yarawnahu fa illam yakunu yarawnahu fa innahu yarahum fa in fa'alu dzalika a'addu anfusahum littaqwa wa balaghul ghayatal qaswa. Kalau bisa, kata Syekh Amin Al-Harari, kalau bisa kita ini ketika beribadah kepada Allah itu seakan-akan sedang menghadap, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Kalaupun tidak bisa melihat Allah, maka minimal bisa merasakan bahwasanya Allah sedang melihat kita. Ini nilai yang sudah mulai hilang di hati para mukminin atau muslimin. Banyak daripada kita yang sholatnya gelambiar. Kenapa? Karena sholatnya apa? Salatnya tidak fokus, enggak kerasa kalau sedang madhep tinggine sinten Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah enggak seperti itu. Ibadah itu gampang kok analoginya. Analoginya bagaimana? Anda kalau mau berurusan sama orang penting, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, kira-kira tata adab enggak? Pakai adab. Makanya ketika sudah di hadapan beliau, kita sudah siap pakai pakaian terbaik. Ya, sudah siap mau apa yang disampaikan dengan teratur, bahkan kalau perlu ditulis dulu, ini mau yang disampaikan apa, jangan sampai kelewat dan jangan sampai kurang dan jangan sampai kurang ajar. Apalagi sama Allah yang menciptakan kita. Harusnya kita ini kepenak itu, paling enak menghadapi Allah itu paling enak. Kenapa? Kalau sholat pun kita memang disunahkan untuk awal waktu, tapi Allah itu memberi kelonggaran kepada kita. Kalau kamu nggak bisa awal waktu, sudah deh terserah. Kamu sholat jam berapa enggak masalah. Pokoknya sowan, ya enggak? Contoh sholat isya yang paling banyak ini. Biasanya orang-orang kampung ini meninggalkan, alah santai isya itu ya. Sholat jam 10 lek kena. Sholat engkau nak arep turu ya kena. Loh, ini kalau orang ini sadar bahwasanya yang sedang mengumandangkan azan ini hakikatnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil Allah, hambaku ayo wayai sholat, datanglah kamu. Harusnya seneng, gage cepet-cepet. Ketika Allahu Akbar, jangan sampai di dalam pikirannya, di dalam hatinya masuk hal-hal yang tidak pantas. Bahkan di dalam beberapa cerita itu para ulama itu mengobati cara bagaimana agar sholat itu bisa khusyuk ya sampai sak matine. Apalagi kita yang bukan makam wali, yang bukan makamnya siapa-siapa, pasti sholat itu penuh godaan karena nafsu kita ini sudah terlatih untuk dibiasakan nafsu terumbar gitu. Maka ini harus dilatih. Mosok sowan Gusti Allah, yang mana Allah itu zat yang menciptakan kita, tapi di dalam hati dan jiwa tidak ada persiapan. Nah, makanya di sini Syekh Amin Al-Harari menekankan kalau bisa beribadah kepada Allah ya merasa bisa melihat Allah. Kalaupun tidak bisa merasa melihat Allah, minimal merasa diawasi oleh Allah. Analogi untuk santri-santri gampang. Kalau pengen merasa diawasi oleh Allah, di pondok ada CCTV enggak? Di pondok ada CCTV enggak? Ada. Wah, jangan-jangan ini Gus Anik lagi buka ini aplikasi untuk buka CCTV, kira-kira ngapain ya? Makanya ditutup ini badan. Pokoknya kalau di kamar saya tidak mau buka baju deh, karena takut kalau dilihat Gus Aniknya enggak. Nah kalau sama saya aja kamu bisa, kenapa sama Allah tidak bisa? Harusnya lebih bisa. Kan bahkan di dawuhnya Allah yang terakhir, wallahu muhitun bil kafirin. Allah itu tahu luar dalamnya orang-orang kafir, alias orang muslim juga sama. Mosok diawasi sama Gus Andik lewat CCTV, kamu takut diawasi sama Allah langsung? Tidak takut. Padahal CCTV itu ada blind spotnya, ada sisi yang tidak terlihat. Apalagi Allah tahu semuanya. Nah, makanya kalau kita beribadah itu dinikmati, ya. Dinikmati. Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam tafsirnya juga menyebutkan enak itu janjian sama Allah. Allah itu tidak menuntut kita sholat harus di masjid, enggak. Sholat di rumah juga bisa, yang penting tempatnya suci. Bayangkan kalau kamu adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang ahli kitab zaman dulu. Sholat itu mereka tidak sah kalau tidak di sinagog mereka, masjid-masjidnya mereka. Repot apa enggak? Repot. Coba bayangkan sholat misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kamu tidak sah sholat kalau tidak di Masjidil Haram. Lah repot.
Repot. Semuanya umroh semua ini nanti jadinya. Padahal tidak semuanya mampu untuk berangkat umroh dan haji. Enak sama Allah, enak. Sedikit mau banyak sedikit, pokoknya Gusti Allah enak. Yang penting ini kita itu berlatih. Ayo kalau kita sholat, khususnya di dalam sholat itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Lalu kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan kita untuk apa tadi? Untuk beribadah hanya kepada Allah, Allah memberikan alasannya. Kenapa? Alasannya kita harus beribadah kepada Allah. Tsumma addada ba'dha ni'amihil mutadhahira 'alaihim al-mujibati lil ibadati wasyukr faja'ala minha khalqahum ahya qadirina 'alal amal wal kasab. Kemudian alasan kita harus beribadah kepada Allah, Allah sebutkan. Kenapa? Allah telah mencurahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang mana memang sudah sepantasnya kita wajib bersyukur. Itu nanti akan kita bahas di ayat-ayat selanjutnya. Kita langsung loncat mawon ke penafsiran atau tafsiran daripada ayat yang ke-21. Qala ya ayyuhan nas ayya ayyuhal mukallafuna minal insi wal jinni. Nah, ini menarik. Kalau dimaknai secara harfiah ya ayyuhan nas itu wahai para manusia. Tapi tafsirannya lihat, ya ayyuhal mukallafun, wahai orang-orang golongan-golongan yang terkena taklif syariah, sudah dihukumi beban syariat. Alias bagaimana? Ya seperti kita. Ada kalau melakukan kebaikan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Melakukan maksiat ya berarti haram. Ini hukum syariat 5 itu loh. Kita ini masuk yang mukallaf. Ya ayyuhal mukallafun. Kita kembali lagi. Tadi dikatakan ya ayyuhan nas, artinya secara harfiah wahai para manusia. Tapi ditafsirannya bagaimana? Ya ayyuhal mukallafun minal insi wal jin. Wahai golongan yang sudah mendapatkan beban syariat dari Allah, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Inilah Al-Quran. Nah, inilah Al-Quran relevan untuk dua golongan ini. Dan memang dua golongan ini yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Fama'nan nasu fil ayah yasluhu isman lil mu'minin wal kafirin wal munafiqin. Maka arti annas, kalau secara harfiah artinya apa? Manusia. Kalau paling gampang mukallaf, orang-orang yang terkena hukum taklif syariat. Itu bisa masuk pada golongan yang pertama orang mukmin, golongan yang kedua orang kafir, dan golongan yang ketiga orang munafik. Jadi ya ayyuhan nas ini sangat umum pada siapa saja yang merasa dia adalah manusia yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak bicara, masuk dalam ayat ini. Nah, enggak peduli kamu agama apa, masuk di dalam ayat ini. Makanya orang-orang kafir, semoga Allah kasih hidayah kepada mereka. Orang-orang kafir karena sudah balik, sudah besar, sudah dewasa, itu nanti di akhirat kan dosanya double. Pertama dia bukan hanya dosa hanya karena kafirnya tok, enggak, tapi juga dosa karena tidak mengindahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosane salat masuk, dosane napa mboten poso masuk, dosane mboten bayar zakat masuk. Lah repot ya. Repot lah sing mukmin naik kadang ora selamat ya, ora lolos apa meneh iki malah dosa tumpuk. Di sini ya ayuhan nas u'budu. Beribadahlah kalian. Apa artinya? Wahidu wa afridu bil ibadah wa ta'ah wal istighatsah wa du'a. Kalau kalian berdoa, kalau kalian beribadah, kalau kalian meminta bantuan, hanyalah kepada satu zat yang berhak untuk dimintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya u'budu itu harus artinya mengesahkan Allah dengan cara beribadah. Alias kamu ini sholat memang betul-betul untuk Allah. Kamu ini zakat memang betul-betul untuk Allah. Kamu melakukan ibadah apa saja memang betul-betul untuk Allah. Contoh adzan termasuk ibadah bukan? Ibadah. Maka bagi yang suaranya bagus ketika adzan, jangan hanya mengandalkan suaranya bagus. Wah, saya mau adzan nih biar suara saya didengarkan oleh warga kampung.
Jangan-jangan nanti siapa tahu ningnya mau melirik saya, penasaran dengan suara saya, akhirnya saya dipek mantu lah. Ini bukan termasuk ibadah ini bukan termasuk ibadah. Cari muka, ya gitu lah. Maka kalau benar-benar ibadah itu memang harus kepada Allah, nggak boleh diduakan. Allah itu tidak mau diduakan di dalam ibadah. Wal ibadah, yang dinamakan ibadah itu apa? Istifraghut taqati fi istikmalit ta'ah wastisy'aril khasyah fi istib'adil ma'siyah. Al ibadah menurut Syekh Amin Al-Harari adalah menghabiskan atau menggunakan kekuatan yang maksimal untuk taat yang full, untuk taat yang maksimal. Jadi memang benar-benar menggunakan kekuatannya. Kekuatan itu bisa kekuatan jasad atau kekuatan uang kan gitu, kekuatan pikiran. Alias kita punya apa, kita keluarkan demi apa? Ketaatan. Dan juga dibarengi istisyar al-khasyah, merasa takut dengan cara menjauhi maksiat. Kalau ibadah kamu mengatakan, wah saya taatnya mempeng iki, tenan iki. Aku ngaji temenanan ora etok-etokan. Tapi kan tadi seperti tadi, adzan ketoke temenanan, suaranya dingelik-ngelik kowe. Gitu mboten. Tapi barbarane niatnya apa? Biar dipandang sama Pak Kiai, biar dipandang sama cewek-cewek. Moci mana enggak ada? Moci hati-hati moci ya. Kamu baca suara yang bagus, baca simtud duror yang bagus. Wah, kalau kamu masih berniat untuk agar banyak cewek-cewek pondok sekitar melirik kamu, berarti kamu belum ibadah. Kamu masih istifraghut ta'ah, tapi tidak ada istisyar al-khasyah, tidak merasa takut kepada Allah. Ya, ini bahaya, harus bareng, yaitu menghabiskan kekuatan untuk beribadah dan juga harus ada di sisi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat. Ya ayuhan nas u'budu, wahai manusia, sembahlah kepada siapa? Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum. Sifatnya khaliqukum alladzi ibtada'a khalqakum ala ghairi mithalin sabiq. Sembahlah Tuhan kalian yang mana telah menciptakan kalian dengan model yang paling baru. Jadi ibtada'a yabtadi'u itu di dalam bahasa Arab itu menciptakan suatu karya yang mana belum pernah dibuat sebelumnya. Nah, misalnya Anda punya karya, kemudian belum ada orang yang membuat karya yang seperti itu. Nah, misal apa? Misal lukisan dari apa? Dari kikil wedhus misalnya. misal mawon. Maka itu adalah ibtida, menciptakan suatu karya yang belum pernah dibikin sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala, wah itu jelas ibtada'a, jelas menciptakan banyak sekali makhluk yang belum pernah dibikin oleh zat sebelumnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang pertama membuatnya. Kita prototipe manusia, bentuk manusia ini adalah memang hasil karyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai maksiat, kamu ini dibikin sama Allah kok malah kamu yang bermaksiat, keliru. Maka di sini dikatakan Syekh Amin Al-Harari, li'annahu alladzi yastahiqqul ibadah minkum duna ghairihi minal asnami wal ahjar. Kenapa Allah itu yang harus disembah? Karena memang dialah zat yang paling berhak untuk disembah daripada berhala-berhala maupun Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia di dunia ini. Bahkan Tuhan berhala yang mana disembah sama saudara-saudara kita dari golongan Nasrani, dari golongan yang lain, itu Tuhannya mereka ciptakan, apa mereka diciptakan oleh Tuhan mereka? Tuhannya mereka ciptakan. Salib, ngapunten, kita ngomong salib mawon ceto-cetonan. Mereka bikin patung salib itu yang bikin manusia apa bikin? Yang bikin manusia. Kenapa dia malah nyembah bikinannya? Kan lucu. Logikanya nggak masuk akal. Ini sudah diajak untuk berlogika sama Allah Subhanahu wa taala. Alasannya gampang kok untuk menyembah Allah. Apa? Dia Allah yang menciptakan kita. Masa kita menyembah sama zat yang menciptakan kita susah? Wong kamu aja baru dijajak ke konco, entek 1 juta mawon sudah menyembah-nyembah kok ya. Lo sudah menyembah-nyembah kan? Dijajak ke masjidan misalnya yang masya Allah duitnya MM-an itu ya. Ditumbas ke KFC misalnya, kok malah promo, ngapun dan haram ya.
nyebut merek ya, jangan KFC ini kita sudah memboikot Israel apa namanya? Numan ya. Paket Numan di sana kan ada geprek ya, ayam geprek, dijajak ke masjidan aja baru sekali, kamu nyembahnya seminggu kok. Loh iya, dikongkon ayo tolong jajak nang kono, tolong kumbahno pakaianku. Lu gelem lu, aneh. Kenapa yang Allah menciptakan kita malah kita tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini logika yang salah, logika yang salah. Maka logika yang benar bagaimana? Ya kita harus menyembah sama Allah karena Allah yang menciptakan kita. Jadi gampang ya untuk menyembah Allah, alasannya apa? Mudah, karena Allah yang menciptakan kita gitu. Terus di sini fa in kanal maksud bi ya ayyuhan nasuna jami'ul mukallafin fayakunul makna indama yuwajjahul kufar wahidu rabbakum walil asin ati'u rabbakum walil munafiqin akhlisu bitauhidi ma'rifata rabbikum walil muti'in uthbutu ala ta'ati rabbikum. Tadi dikatakan bahwasanya ya ayyuhan nas, wahai para manusia, tapi dimaknani bukan manusia, semua golongan yang terkena hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Lalu kemudian maknanya juga umum, kepada orang mukmin bisa, orang kafir bisa, orang munafik bisa. Lalu bagaimana kita memaknai jika makna ini diarahkan kepada orang kafir? Ya ayyuhan nas, misalnya wahai para orang-orang kafir. Yang apa maksudnya? Wahidu rabbakum, u'budu rabbakum ay wahidu rabbakum, esakanlah Tuhan kalian. Orang kafir itu biasanya Tuhannya banyak, ya enggak? Orang kafir Tuhannya enggak cukup satu, mereka mengatakan Allah itu butuh bantuan misalnya gitu. Maka mereka Tuhannya banyak. Di saudara kita dari Nasrani mengatakan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ya enggak? Maka kalau mengatakan ya ayuhan nas dimaknani orang kafir, ya ayuhan nas u'budu, berarti ya ayyuhalladzina kafaru wahidu rabbakum, wahai orang-orang kafir esakanlah Tuhanmu. Tuhanmu ku satu, enggak usah banyak-banyak. Ngapain banyak-banyak? Malah bingung nyembahi kowe. Nah, makanya orang-orang jahiliyah di Mekah dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, di sekitaran Ka'bah itu ada patung yang sejumlah hari dalam setahun. Makanya setiap hari itu ganti-ganti pangeran. Mungkin sampai bingung ya, ini kemarin Tuhan yang apa ya yang kita sembah kan gitu ya. Namanya siapa sih si fulan gitu. Tuhan enggak kenal Tuhannya, kan lucu ya, konyol itu. Lalu kemudian kalau diarahkan ayat ini kepada orang-orang maksiat, ya ayyuhan nas ay bimakna ya ayyuhal asin, maka bagaimana u'budu rabbakum ati'u rabbakum, wahai orang-orang yang maksiat, u'budu rabbakum ay ati'u rabbakum, taatlah kalian kepada Tuhan kalian. Ya orang maksiat itu memang maksiat, namanya maksiat itu orang yang suka melanggar perintah, melanggar aturan. Kalau ayat ini diterapkan kepada orang maksiat seperti kamu, seperti kita, ngapunten semuanya di sini orang-orang maksiat, semoga Allah selamatkan kita nggih. Kalau diarahkan kepada kita yang ahli maksiat, maka artinya u'budu rabbakum ay ati'u rabbakum, taatlah kalian kepada Tuhan kalian. Taat kepada Allah itu mudah, alasannya sangat logis. Alasannya apa? Sangat logis gitu. Lalu kemudian kalau ayat ini diarahkan kepada orang-orang munafik, maka apa artinya u'budu rabbakum, wahai orang-orang munafik, u'budu rabbakum ay akhlisu bitauhidi ma'rifata rabbikum, jernihkanlah ketauhidan kalian untuk mengetahui makrifat kepada Tuhan kalian. Karena orang munafik itu sejatinya itu apakah? Kafir, sejatinya kafir, karena dia ngomong Islam, dia mengaku iman, tapi sejatinya mereka masih kafir. Kenapa mereka ngomong iman? Kenapa mereka ngomong Islam? Karena mereka ingin mengamankan keluarganya, mengamankan harta bendanya. Tapi kalau dikorek artinya kan niku ijek kafir. Makanya ketika ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik, artinya u'budu rabbakum ay akhlisu bitauhidi ma'rifata rabbikum. Kalian harus bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ayat ini bisa masuk kalau diarahkan kepada orang-orang yang sudah ahli taat, orang-orang yang sudah menjadi wali? Kata Syekh Amin Al-Harari, masuk Pak. Oh, masuk. Apa bagaimana artinya u'budu rabbakum? Ai usbutu ala ta'ati rabbikum. Wahai orang-orang yang sudah taat, orang-orang yang sudah giat untuk beribadah kepada Allah, usbutu
ala ta'ati rabbikum, tetaplah kalian untuk selalu taat kepada Tuhanmu. Maka ayat ini relevan kepada semua kalangan. Maka tinggal kita ini masuk yang mana ini? Kafirin insya Allah tidak ya, munafikin insya Allah tidak, mungkin asin, orang yang bermaksiat. Kalau bermaksiat berarti kita harus meninggalkan kemaksiatan. Ini ayatnya. Kalau sudah taat usbutu, nah, tetaplah kalian di dalam ketaatan kalian. Ya, ini adalah kata Syekh Amin Al-Harari, wa huwa min jawami'il kalim. Ayat ini termasuk jawami'ul kalim, yang mana satu kata, satu kosakata tapi maknanya bisa bercabang. Lalu kemudian diawali ya ayyuhan nas. Di dalam bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab itu namanya adat nida, cara memanggil. Kalau memanggil faedahnya itu apa? Di sini disebutkan tambihul ghafilin, untuk mengingatkan orang-orang yang lupa. Maka kita ini yang sering lalai, lupa Allah Subhanahu wa taala, ketika ada ya ayyuhan nas, ayo ingat, ini sedang dikhitabi, sedang diajak ngobrol sama Allah. Au ihdaril ghaibin, atau menghadirkan orang-orang yang hilang. Hilang ini maksudnya bagaimana? Entah itu hilang wujudnya atau hilang akalnya. Nah, gitu loh. Kita ini sering kehilangan akal karena terlalu lalai dengan dunia. Sibuk golek dunia terus. Maka ketika ada ya ayyuhan nas, oh ingat, kita masuk dalam ayat ini. Jangan merasa tidak masuk. Mentang-mentang Anda Islam, mentang-mentang KTP Islam, belum tentu Anda itu tidak masuk dalam ayat ini. Pasti masuk malah. Karena ayat ini kepada semua kalangan. Jangan malah merasa tenang, saya kan muslim jadi ayat ini nggak masuk ke saya. Nggak bisa. Justru ayat ini sangat masuk kepada kita. Jangan-jangan malah kita yang ahli maksiat. Syukur-syukur kita bisa menjadi ahli yang taat. Berarti kita tetap menjadi orang yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrikis sakinin, dan apa kalau bahasa yang enak itu? Ngobahke wong sing meneng, berarti ya gugah niku napa? Membangunkan orang yang tertidur. Ayat ini ya ayyuhan nas faedahnya adalah membangunkan orang-orang yang tertidur. Wa ta'riful jahilin, dan memberitahu orang-orang yang bodoh. Wa tafrighul masyghulin, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang sibuk. Wa taujihul mu'ridin, dan mengarahkan kepada orang-orang yang selenco alias orang yang punya jalan sendiri. Wa tahyijul muhibbin, dan membuat rindu, semakin rindunya orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya jangan aneh kalau para ulama kita mendengar ya ayyuhan nas itu merasa dekat sekali sama Allah, itu karena jiwa mereka sudah jiwa yang rindu. Ada adzan dia nangis, ada marhaban ya Nabi salam alaika dia nangis. Ini yang paling enak itu seperti itu, rindu, cinta. Makanya kemarin pernah beberapa waktu lalu saya sampaikan kepada majelis di sini bahwasanya kapan sih kita ini bisa rindu kepada Allah. Wong kita itu ibadah selama di dunia, sholat, zakat, puasa, haji, sampai semua ibadah-ibadah yang lain kalau bisa ya mbok ya lillahi ta'ala, karena nanti di akhirat itu kita akan ketemu sama zat yang kita sembah. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu gagal di sini, nanti di akhirat malah tidak bisa melihat Allah. Maka kita bawa rasa rindu ini di dalam sholat kita, bawa rasa cinta ini di dalam ibadah kita, sehingga mugi-mugi semoga mata kita yang di dunia ini di akhirat berhak untuk melihat indahnya Allah Subhanahu wa taala, melihat indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada ayat Al-Qur'an ya ayyuhan nas ya, u'budu rabbakum, jangan merasa apa ayat ini hanya untuk orang-orang kafir, masuk kepada kita. Nah, menjadi bahasa cinta. Lalu kemudian lamma kanatil masyaqqah wal kulfah maujudatun fil ibadah limadza khataba ta'ala biqaulihi ya ayyuhan nas. Kita tahu bahwasanya kalau beribadah itu berat. Ibadah itu berat apa gampang? Berat. Sholat subuh tepat waktu aja susah. Bahkan kemarin aja kelempon ya bocah-bocah ya. Jam-jam 4:30 lebih baru sholat subuh, untungnya enggak qadha. Tapi kan banyak sekali orang yang diajak ibadah itu susah. Puasa Ramadan saja banyak juga orang yang tidak
berpuasa. Akan tetapi anehnya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kita dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini maksudnya apa? Nah, maka dijawab sama Syekh Amin Al-Harari, aqbalallahu alaihim biqaulihi ya ayyuhan nas, yakni biladzatil khitabi wal mulatafah. Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada kita, berhadapan kepada kita menggunakan bahasa ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Kalau manusia ini adalah ladzatul khitab, itu adalah diksi atau kata-kata, rangkaian kata-kata yang untuk agar kita tidak merasa takut. Nah, maka di dalam ayat Al-Quran ketika ya ayyuhan nas itu jangan merasa takut. Allah datang kepada kita, mengajak bicara kepada kita dengan kelembutan. Karena apa? Idzin nasuhuna masdaruhu minal unsi. An-nas di dalam ayat ini asal mulanya dari kata al-unsu. Al-unsu itu apa? Al-unsu itu bahagia. Maka ketika ya ayyuhan nas itu kita harus merasa bahagia karena Allah datang dengan apa? Dengan kata-kata yang ringan, tidak menakutkan. Makanya di sini disebutkan Syekh Amin Al-Harari, wa dzalika likaitu tasawwarul ibadatu fi dhihnihim annaha laisat tsaqilah. Kata-kata ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu an-nas dari kata al-unsu yang artinya apa? Kegembiraan. Untuk apa? Untuk memberikan kita informasi bahwasanya ibadah itu tidak ada yang berat karena datangnya dari Allah itu dengan cinta, bukan dengan paksaan. Beda dengan kamu di pondok, wah di pondok ini harus apa, misalnya harus ikut kegiatan, kalau nggak ikut kegiatan nanti ditakzir. Itu kan kata-kata yang menakutkan. Allah nggak seperti itu. Allah mengajak bicara kita dengan kelembutan. Mosok diomongnya apik-apik malah melayu, gitu loh logikanya. Mosok diajak berbicara dengan rasa cinta malah takut, aneh kan? Nah, makanya di sini dikatakan an-nas di sini dimaknai al-unsu, yaitu yang artinya kebahagiaan, kegembiraan. Tujuannya apa? Biar kita ini di dalam akal kita, mindset kita bahwasanya ibadah itu tidak ada yang berat. Karena datangnya dengan cinta. Dari siapa? Dari Allah, bukan dari kita. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hiya wasilatun li ada'i syukril abdi bi rabbih ala na'mai. Dan ibadah jugalah yang menjadi satu-satunya wasilah, satu-satunya cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya. Makanya ibadah itu tidak berat dan ibadah adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Makanya di sini kalau dimaknani bagaimana? Wal makna hina idzin ay ya mu'nis la tansa unsaka bi qablal wiladah fi alamil arwah. Wahai orang yang gembira. Kalau ya ayuhan nas dengan makna ini tadi, maknanya bagaimana? Ya ayuhan nas, wahai orang yang suka bergembira. Jangan lupa kamu pernah mesra dengan aku dulu sebelum kamu lahir, yaitu di alam arwah. Apa itu? Di ayat yang disebutkan di dalam ayat ini, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatuhum asyhadhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi di alam arwah kita itu pernah mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ayuhan nas di sini datang dengan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala biar kita tidak takut. Lalu yang kedua, minan nisyani an-nasu di sini dari masdar an-nisyan. Apa itu an-nisyan? Yaitu apa? Lupa. Dan ini yang paling banyak. Kalau dimaknani lupa, maka ya ayuhanas maknanya apa? Ya benan nisyan tanabah. Wahai anak Adam yang suka lupa, wahai orang yang senengane supe. Wala tansa haitsu kunta nasyan mansiya walam taku syai'an madhkura fa khalaqtuka wa khamartuka tinan ila akhirih. Wahai manusia yang suka lupa, kamu dulu pernah berjanji akan beribadah kepada saya. Kamu dulu bukan siapa-siapa, lalu kemudian aku ciptakan dan menjadi manusia seutuhnya. Berarti kalau ya ayuhanas dimaknani dengan
dari kata nisyan itu berarti kita sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bon, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang minggu depannya. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana wasrih lana kulla syu'un wa aqir rabbir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kiram syurafa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya rabbana atarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش السحب. الحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.